Halo semuanya, balik lagi di Official Complete Cellular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal unboxing produk baru, yaitu penerus dari Tecno Pova 2, yaitu ada Tecno Pova 3. Yang dimana dari dusnya sendiri ini udah kelihatan ya, di sini udah Tecno, ada point sellingnya juga udah kelihatan, di sini ada 7000 NFC dan lain-lainnya. Tapi kira-kira apa aja sih fitur yang ada di Tecno Pova 3 ini, dan juga ada hal lain apa aja sih yang kira-kira jadi menarik buat Tecno Pova 3 buat di unboxing kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Ya, langsung aja di sini kita bakal nilai dari segi desain kotaknya dulu ya. Yang dimana kalau dari kotaknya sendiri di sini udah kelihatan ada warna biru. Tapi kira-kira ini dapat warna apa ya? Yang saya lihat harusnya sih warna biru. Tapi nanti bakal dicek lagi. Nah, di bagian depannya ini di sini udah kelihatan ya. Di sini ada di varian 6/128GB kita dapatnya, dan juga ini bisa up to 11GB RAM, yang dimana ada extended RAM-nya yang dimana besarnya sendiri dapat di 5GB. HP Tecno ini juga dikenal dengan HP yang bisa dibilang murah ya. Dan di sini juga udah kelihatan desainnya, yang di sini udah kelihatan punch hole ya. Wow, harusnya punch hole tuh harganya di 2 jutaan ke atas atau 2,5 jutaan ke atas sudah pakai punch hole. Ini udah kemarin udah kelihatan. Dan di sini udah kelihatan ada desain dari HP Tecno Pova 3. Nah, di bagian sini nih yang paling penting, yaitu ada 7000 mAh 33W fast flash charging, yang bisa dibilang dari point selling website Tecno-nya sendiri ini dikenal dengan baterai badak, performa galak. Tapi kira-kira bakal segalak apa ya dari HP Tecno Pova 3 ini. Dan di sini ada Pova 3 dan juga ada tulisan memory fusion including 5GB virtual RAM. Dan di sini udah support juga NFC, jadi yang cashless udah enak banget lah buat ngincer HP Tecno Pova 3 ini. Dan langsung di bagian kanannya, di kanannya ini ada Pova dan juga 3. Di sini ada bonusnya juga. Dan di bagian atasnya di sini ada desain yang dimana desainnya mirip tulisan Tecno-nya ya. Jadi itu T di sini. Dan di bagian kirinya sama kayak di bagian kanannya ada Pova 3. Dan di bagian bawah, nah di bagian bawahnya ini udah kelihatan ya, kita ternyata dapatnya di varian black, yang ini kelihatannya warnanya biru ya di bagian depannya. Tapi ternyata di bagian belakangnya di sini dapat di varian yang warna hitam. Dan buat Tecno ini juga ada warranty atau garansinya, yang di mana udah 1 tahun tambah sebulan. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi ya buat HP Tecno ini. Dan langsung di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini ada point selling dan juga spesifikasinya. Tapi di sini saya bakal bacain point sellingnya aja. Itu ada 7000 mAh fast charge, flash charge ya, bisa dibilang 33W, udah kenceng banget. Dan juga dia pakai Helio G88 ya. Yang dimana buat Helio G88 ini mirip sama Infinix Hot 12. Koreksi kalau saya salah. Dan di sini udah kelihatan ya, lebar layarnya juga 6,9, Full HD Plus, built-in plus dan bla bla bla, 90 Hz refresh rate juga. Di sini variannya, dan juga di sini kita dapat 50 megapiksel AI triple kamera. Ya, jadi langsung aja kita bakal buka dari Tecno Pova 3 ini. Kira-kira gimana sih bentukan dari HP Tecno Pova 3 ini? Let's go. Dan di sini ini udah kelihatan ya, yaitu udah kotaknya sendiri warna abu-abu. Saya jadi ingat unboxing Oppo A16 kemarin. Dan di sini ada tulisan Tecno. Dan ya, di sini langsung kelihatan kita dapat HP-nya, yang dimana udah kelihatan juga ada point sellingnya yang nanti kita bahas. Wow, di sini teksturnya beda banget yang lagi saya pegang ini. Tapi ini bakal kita pinggirin dulu. Jadi langsung aja dilihat di dalamnya ada apa. Di sini ada barcode dari emailnya juga, dan di dalamnya di sini kita dapat SIM tray juga ya, di belakang kotak ininya kita dapat SIM tray jatuh. Dan juga di sini kita dapat charge-nya. Wow, di sini super lengkap banget ya kelihatannya. Dan buat charge sendiri ini udah USB Type C, dan juga ini udah 33W. Ya bener, ini dapat di 33W. Udah gede banget, udah enak banget lah buat HP Tecno Pova 3 ini. Dan di sini kita dapat bonus-bonus dan lain-lainnya ya. Dan buat HP Tecno Pova 3 ini juga kita masih dapat earphone, headset. Ya begitulah. Kita masih dapat, ini nostalgia banget sih rasanya, kayak udah lama banget gitu kita beli HP tapi udah lupa yang namanya ginian. Ya, di sini kita dapat kartu Telkomsel, dan juga di sini ada warranty cardnya, dan juga ada user manualnya juga. Ya, dan di sini kita dapat tempered glass, dimana ini tempered glassnya terpisah, dan ini kita dapat kartu garansi juga. Dan di sini kita dapat yang namanya soft case dari Tecno Pova 3 ini, yang dimana teksturnya sendiri juga ini kelihatan beda banget, kelihatan gahar gitu soft case-nya. Wow, saya menarik sih dari HP ini, tertarik lebih tepatnya ya buat HP ini. Jadi ini kita beresin dulu dan langsung fokus di bagian HP-nya.
Ya, dan ini adalah HP dari Tecno Pova 3. Ya, kalau misalnya dilihat dari desainnya sih, ini desainnya gaming banget ya. Dan juga di bagian sininya, di bagian tengahnya barnya ini rasanya menonjol banget. Rasanya kurang enak gitu. Apalagi kalau misalnya kita taruh di bawah kayak gini. Kayak goyang-goyang gitu kalau misalnya kita taruh di bawah. Tapi kalau misalnya lihat dari tekstur bodinya yang bagian kanan kirinya ini ya, ini enak banget cuy buat dipegang. Dan juga pegang ini enak banget, walaupun yang bagian tengah ini bakal ninggalin sidik jari ya, tapi ya no problem lah. Dia di bagian samping-sampingnya juga di bagian sini ya bener-bener rasanya kayak gaming banget, kayak HP Gimang gitu. Kalau saya lihat sih kayak desainnya dari Poco F4 GT ya kalau nggak salah, itu mirip kayak gini bagian pinggirnya ini, kece banget lah. Apa mungkin Poco F4 GT, tapi ini keluar duluan ya. Dan ini juga rasanya dari bodinya ini beneran plastik ya. Dan kalau misalnya dilihat dari kameranya, di sini kita dapat di 3 kamera. Dan di bagian flashnya ini ada lambang flash, ya lambang flash lah. Dan di sini ada tulisan Panther Engine, dan di sini ada yang namanya tulisannya Tecno Pova. Oh ya, di bagian sini juga kalau nggak salah ini bisa nyala ya, di bagian tangannya ini. Yang disebutnya sendiri ini energy bar design, yang dimana kalau misalnya kita lagi charge atau lagi main game atau ada lonceng notifikasi, itu bakalan ada nyala-nyala gitu, mirip sama Oppo Reno 7 yang dimana dia desainnya di kamera, tapi ini di bagian tengah-tengah sini ya, jadi bakal ada nyala. Kalau misalkan Oppo itu kalau nggak salah namanya dual orbit light ya, di bagian ring kameranya. Tapi kalau misalnya buat Tecno Pova 3 ini dia di bagian tengah-tengahnya gitu, jadi ya kece sih kalau misalnya dilihat dari desain belakangnya. Overall kalau misalnya dilihat dari desainnya sih saya bener-bener suka ya, nggak masalah. Apalagi kalau misalnya dipakai softcase dari bawaannya sendiri, ini udah enak banget buat HP Tecno Pova 3 ini. Kece lah desainnya. Ini kita dapat yang warna hitam ya, nggak kalah bagus juga. Ya jadi langsung aja kita bakal lihat dari perintilan dari Tecno Pova 3 ini. Nah langsung aja di bagian kanannya, di sini udah tombol power on off yang udah include sama fingerprint ya, side fingerprint. Dan di atasnya ini ada tombol volume up dan juga volume down-nya juga. Bagian pinggir-pinggirnya juga ini aksennya bener-bener terasa beda ya. Di bagian sininya ini kelihatannya bagian sini. Nah, di sini udah kelihatan menonjol ya, sementara di sini enggak. Jadi ya nggak masalah sih. Balik lagi kalau bisa ngomongin desain, ini udah oke banget. Lanjut di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya ini udah kelihatannya ada lubang speaker. Yang bisa dibilang ini lubang speakernya stereo ya, ada di atas dan juga ada di bawah buat HP Tecno Pova ini. Lanjut di bagian kirinya. Bagian kirinya ini ada lubang SIM tray yang harusnya udah triple slot juga, yang nanti bakalan kita cek juga. Ya buat HP Tecno Pova 3 ini dia triple slot tapi bolak-balik ya, hybrid, dual hybrid kayak gitu lah. Tapi yang jelas di sini ada micro USB dan juga di bagian belakangnya ini kita bisa naruh 2 nano SIM card gitu ya. Di sini ada tulisan kalau bisa dilihat di sini ada tulisan 1 dan juga 2-nya bagian sininya. Jadi udah enak banget. Apalagi SIM tray-nya ini udah kelihatan kayak bukan SIM tray pada umumnya, apalagi di kelas entry biasanya panjang banget. Ini dibuat simple sama Tecno Pova 3. Lanjut di bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti yang tadi saya bilang ya, buat speakernya sendiri ini ada dual speaker, yaitu udah stereo lah di bagian sini dan juga di bagian sini. Jadi kalau misalkan buat main game ini udah aman banget, udah suaranya harusnya udah asik banget buat Tecno Pova 3 yang ini bakal kita coba juga buat musik. Kira-kira enak nggak ya buat HP ini. Lanjut di bagian bawahnya, di sini ada lubang USB Type C yang bakal kalau misalnya kita cas ini bakal nyala. Nanti bakal kita cek juga setelah kita nyalain. Dan di sini ada audio jack dan juga ada mikrofonnya juga. Di bagian depannya sendiri ya, jadi kayak gini lah kurang lebih. Dan sini udah punch hole ya, udah kelihatan ada lubang-lubangnya. Tapi bakal kita nyalain dulu buat mastiin ini punch hole atau enggak. Jadi langsung aja ditunggu. Ya, dan ini tampilan awal dari Tecno Pova 3 yang dimana kalau dilihat dari desain layarnya sendiri ini udah kece banget ya. Yang dimana dari desain kamera sendiri ini udah pakai punch hole. Ya walaupun dari segi bezel ini masih kelihatan tebel, tapi nggak apa-apa. Overall dari Tecno Pova 3 ini udah kece banget dari segi desain depan layarnya ini. Oh ya, buat lebar layarnya sendiri ini dapat di 6,9 inch IPS LCD dan juga ini udah Full HD Plus. Dan juga ini udah 90 Hz dan juga udah ada fitur yang namanya NFC. Ya, dan buat HP ini udah support yang namanya NFC. Jadi kalau misalnya kamu yang cashless, ini udah enak banget lah buat HP Tecno Pova 3 ini udah recommended banget. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ponsel saya di sini yaitu ada
Teknopova 3, dan juga buat CPU-nya atau chipsetnya sendiri udah pakai Helio G88, yang dimana kalau misalkan buat main game ini udah enak banget. Main game PUBG udah dapat di SD High lah. Buat versi Androidnya sendiri udah pakai versi Android terbaru, yaitu di versi Android 12. Di sini udah kelihatan spesifikasi dari kamera dan lain-lainnya. Dan juga di sini udah extended 5 GB RAM. Jadi udah enak banget buat HP Teknopova 3 ini. Oh ya, buat baterainya juga ini kenceng banget di 7000 mAh. Emang badak banget sih buat HP ini. Nah, sekarang kita lanjut di bagian kameranya, yang di sini saya mau cek juga. Nah, sekarang kita masuk di bagian kameranya, yang dimana kamera utamanya sendiri ini 50 megapiksel dan kamera depannya ini dapat di 8 megapiksel. Dan di sini buat video sendiri dia dapat di resolusi bisa di 2K, sama kayak Infinix kemarin ya, yang udah bisa dapat di 2K. Dan di sini AI cam-nya sendiri harusnya udah bagus, mirip sama Infinix. Dan di sini saya bakal cek juga ya hasil fotonya kayak gimana, bakal kalian lihat dulu. Ini yang di dalam ruangan ya. Ya, gimana menurut kalian buat hasil fotonya yang ada di studio ini? Kalau menurut saya pribadi sih ini udah cukup oke ya. Dari segi kameranya sendiri, AI-nya juga udah mantep banget. Detailnya juga ini udah dapet kalau saya lihat ya. Kecil lah buat dari kamera Teknopova 3 ini. Dan ngomong-ngomong soal baterainya, baterainya juga ini tadi saya bilang ini baterainya badak banget, yaitu di 7000 mAh. Kayaknya buat HP sekarang Teknopova 3 ini varian baterai tertinggi yang saya tahu ya. Dan buat charge juga, apalagi charge-nya ini udah dapat di 33 watt. Oh ya, di sini saya mau tes juga di bagian belakangnya bakal nyala atau enggak. Ya, setelah saya cari tahu, saya ulik-ulik dan lihat setelan fitur spesialnya ini, saya nggak dapat yang namanya fitur dari LED light dari belakangnya Teknopova ini. Nanti saya bakal cari tahu dulu. Tapi yang jelas di sini buat di bagian sini ini masih nyala. Sayangnya saya sendiri juga masih bingung ini kenapa bisa nggak nyala. Karena seharusnya biasanya kalau harusnya di cas itu dia nyala. Tapi ini enggak, dan fiturnya pun kita nggak ada di fitur spesialnya. Atau mungkin saya yang salah data atau gimana, nanti saya bakal kasih tahu mungkin di TikTok kita atau di IG kita, di Reels kita. Ya, jadi ditunggu aja, bakal diupdate di sana. Ya, dari sekian banyak masalah akhirnya saya nggak nemu-nemu nih yang bagian sininya. Nanti bakal kita cek juga ya setelah video ini lahir mungkin, atau mungkin saya bakal tag lagi. Cuma ya sisanya overall dari semuanya sendiri ini udah oke banget. Apalagi side fingerprintnya juga ini bisa dibilang udah kencang banget. Nah, dan sekarang kita bakal coba dari side fingerprintnya ya, gimana responnya. Ya, responnya sendiri udah cukup cepet ya dari side fingerprint Teknopova 3. Tapi yang jelas buat HP ini beneran berat banget. 7000 mAh ini bener-bener rasanya berat. Karena beratnya sendiri ini dari 230 gram. Ini beratnya kenapa bisa jadi 230 gram? Mungkin ini karena faktor baterainya ya. Yang dimana baterainya ini 7000 mAh. Oh ya, hampir aja lupa, di sini langsung aja kita bakal sebut dari harganya. Yang dimana ini di varian 6/128 GB dibanderol di harga 2.599.000. Ini harga yang di sini kalau dijual ya di official complete selular. Kesimpulannya buat HP Teknopova 3 ini menurut saya ini worth it banget buat dibeli. Kameranya udah oke, dan juga chipsetnya juga udah oke banget, udah cukup lah buat di HP di kelas 2 jutaan. Apalagi udah pakai MediaTek Helio G88. Bermain game ini enak banget, dan juga ada fitur yang namanya RGB light-nya yang saya sendiri ini gagal buat bukanya. Jadi deh, saya bakal ulik-ulik lagi. Mungkin ini kesalahannya saya, atau mungkin memang di varian ini tidak ada. Ya, nanti deh kita bakal cek lagi. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.